Parenting, kunci hebat pola keluarga bahagia. Di sini banyak orang tua yang ikut seminar parenting, pas sampai di rumah kepancing emosi lagi dengan anak. Anak yang tumbuh nggak optimal adalah anak yang tidak nyaman dalam komunikasi. Skill komunikasi tidak benar, ke bawah sampai dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan membahas tentang parenting. Kunci mateng dan anteng. Mari kita simak kunci dan pola parenting. Sebelumnya, subscribe dulu Hypo 30. Oke, kita mulai. Apa sih parenting itu? Parenting adalah cara orang tua mengasuh dan mendidik anaknya. Bagaimana pendekatan-pendekatan orang tua terhadap anak, cara orang tua berkomunikasi dengan anak, dan kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Komunikasi lancar, keluarga nyaman. Untuk menciptakan komunikasi yang lancar, anggota keluarga perlu belajar dan mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang harus dipelajari. Di sini kita harus membangun pola komunikasi 3 arah antara ayah, ibu, dan anak, di mana keluarga itu merupakan wadah lengkap dalam satu kesatuan. Ayah berkomunikasi dengan anak, anak feedback kepada ayah, ayah ke ibu, ibu ke anak, dan anak ke ibu dan ayahnya, hingga terjadi komunikasi yang baik. Karena anak merupakan 1. anugerah, 2. sumber kebahagiaan, 3. nikmat, 4. amanah, yang kelima ujian. Bisa dikatakan ujian kalau cara mendidik dan merawat anak tidak tepat dan tidak benar. Ini berefek ketika dewasa. Anak menguji orang tuanya. Prinsip sukses komunikasi dengan anak.
Di sini tidak dianjurkan ya komunikasi satu arah. Anak tidak diberi waktu untuk merespon. Idealnya komunikasi itu pesan disampaikan dan anak merespon dengan feedback apa yang disampaikan tersebut. Bernada kelewat tinggi, bukan nurut tapi takut hasilnya. Kalau orang tua nggak ada, anak balik tidak nurut lagi. Yang keempat, bicara penuh amarah. Amarah menutupi pesan yang menempel ke anak, bukan pesannya, namun marahnya hingga menimbulkan trauma. Yang kelima, tidak kontak mata, no eye contact. Efek anak tidak sopan dan tidak peka. Idealnya kita bicara lebih dekat dengan anak. Kita datangi anak, bicara pelan-pelan sehingga pesan yang kita sampaikan bisa diterima oleh anak dan anak bisa merespon apa yang kita sampaikan. Kita beri contoh dulu sebelum kita menuntut apa yang kita inginkan. Keenam, age level tidak sama, di mana kita sebagai orang tua berdiri, anak mendongak, hingga timbul kesan orang tua bos dan anak pesuruh, sangat tidak ideal. Yang ketujuh, not being present, kita tidak hadir jiwanya ketika berkomunikasi dengan anak. Yang kedelapan, tidak fokus atau menyambi dengan aktivitas lain, seperti halnya kita memegang HP saat berbicara kepada anak. Di sini orang tua tidak boleh menyambi dengan kegiatan apapun. Pending dulu aktivitas lainnya selagi berkomunikasi dengan anak. Di sini kita mengajari anak berlaku hormat dan sopan. Melarang anak menangis. Menangis itu merupakan penyaluran emosi yang dilakukan anak. Barometer bahwa hatinya punya sensitivitas yang tinggi. Bukan menyuruh berhenti menangis, melainkan ajarkan regulasi diri ketika anak menangis. Setiap orang boleh menangis. 10. Tidak menyelesaikan masalah atau berbohong. 11. Membanding-bandingkan anak dengan orang lain. Tidak ada anak yang suka dibanding-bandingkan. Ke-12, pembodohan atau menakut-nakuti dengan hal yang tidak masuk akal. Di sini orang tua masih memperlakukan mitos terhadap anaknya, yang sebenarnya itu hanya pembodohan saja, sangat tidak efektif. 13. Nanya sendiri, jawab sendiri. Hello, ngapain bertanya kalau dijawab sendiri? Contohnya, mau makan A atau B. Setelah anak milih A, orang tua maunya B, tidak efektif. Lalu, agar tidak salah dalam komunikasi dengan anak, maka harus tahu ilmunya. Di antaranya, 1. Merawat cinta. Kedua, konsep diri. Di sini kita bisa ajarkan terhadap anak untuk rendah hati dan berkata, saya bisa, hingga anak berlaku
mandiri terhadap apapun. Ketiga, komunikasi. Dengan komunikasi yang lancar, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lain terhadap anak kita. 4. Bermain penuh makna. Di sini kita bisa bermain sambil belajar, mengajarkan apa yang belum diketahui anak terhadap mainan tersebut. Kita bisa melakukan perumpamaan dengan mainan. Karena sejatinya di sini anak lebih suka bermain daripada diajari. Yang kelima, membangun kompetensi. Dengan mengajari anak mengerjakan hal-hal tertentu, kita bisa mengajarkan anak lebih mandiri di usianya, sesuai usianya. Yang keenam, kolaborasi kerja. Kita bisa minta bantuan anak untuk mengerjakan sesuatu. Oke, cukup sekian kali ya sharing kita. Hidup cuma sebentar. Pastikan hadirkan memori yang indah tentang diri kita di hati dan otak anak. Keluarga bahagia dambaan semua orang. Anak nyaman, anak senang, dan orang tua tenang. Thank you for the watching. Jangan lupa subscribe Hepo 30.